Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah yang berjaki sareng Allah, saamponah Nabi Adam kadinto merasakan nikmat epon Gusti Allah badeneng swarga, maka kemudian muncul orang-orang yang membenci, sehingga Nabi Adam kadinto karena ikebeciin ban iblis ban setan, maka kemudian Nabi Adam kadinto terbuang dari surga yang asalnya penuh dengan nikmat, geger ke alam dunya panikah penuh dengan penderitaan-penderitaan. Maka dengan nyata setanlah yang mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari nikmatnya surga. Setan tak mengeluar Nabi Adam dari surga meloloh, tapi membuat Nabi Adam jatuh ke alam dunia ini dalam keadaan telanjang, abengkang. Beni cuma keluar dari surga, beni cuma dalam keadaan telanjang, tetapi dicerai-beraikan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Betapa jahatnya setan ke umat manusia panikah. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, ya bani Adam, wahai nak poto Adam, la yaftinannakumus syaiton, jangan pernah kamu tertipu oleh rayuan setan. Karena bagaimanapun setan itu adalah musuh yang betul-betul nyata kagulaban sambian. Setan panika akan menyesatkan semua orang. Sapa abain orang-orang sebenarnya dalam dunia, ban setan akan disesatkan. Sapa abain lah. Pokon pun ki odiknya benah, ban sengko ikut aja pon setan. Setan lambek mator ke Gusti Allah, Rabbi du pangeran, bima awaitani, karena abdina sarang ajunan kadin to Gusti epatar gelincir, la uzayyinanna lahum fil ardi, niscaya anak poto Adam kapi sarang abdina bekal eparengnah perhiasan dan membuat mereka senang. Wala uwiyannahum ajma'in, tidak hanya diberi kesenangan, tetapi tujuan daripada kenikmatan dan kesenangan itu hanya untuk menjatuhkan mereka pada jalan yang sesat. Manusia seteja kadin to Gusti sareng abdinah bekal epa senengah ngalakonin kecubaan ben apa ngerasa nyaman. Maka perhatikan, setiap kita ketika meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah dan kita merasa nyaman, perhatikan, itu adalah sumpahnya setan ke Gusti Allah. Orang sealako maksiat panikah epa apa ngerasa nyaman ben setan. Seta abejeng nyaman nang tengah sabe. Mun sampean aromasa nyaman nang tengah sabe dengan meninggalkan sholat, berarti sampean ada di rombongannya setan. Mun sampean nyaman congoco orang tak langkong umpama degeng congoco tembengan, janjian carpak, otabe nipu orang, dek remabain maksiat sekalako kita, kemudian kita merasa nyaman, bahkan kadang menikmati. Hati-hati, berarti guleban sampean persis bedeneng erombong nah setan. Kapi manusia ni kebekal ikuda ben setan. Mun kiai katina apa? Kiai pak justru sejen raja setan. Sejen kuat iman orang panikah,
setan nasajen raja si aku deh engki pun sambian kiai tandi tusah macem Pak kiai panika kadang makin ngeneng biti bian ngak nikah andi tusah kadang ka Allah ara birina contoh bi gula sambian datang makin ke majelis panikah langsung nyari kenengan saya tak beca mosok mikir napa sambian saya tak mikir napa dimatang kenengan saya tak beca lah tojuk nyeplak sambian ketondu nundu beres aman jaja abdi selawatan paling ngak kini ke paling ngepol adem gerenti masambian tak langkong tapi mun kiai Pak tak langkong misalnya ngak gula misalnya pahtai beri kenangan sesepak bantuan rumah umpama kan aku lihat itu tak gena kurang ajar tuan rumah cengkok kiai tak ya hormat gula nengeneng dosa Pak tusan ate panikah jauh lebih besar daripada tusan badan tapi jak bitong juban melolo Pak kiai kadang awirit ke pangeran sambian omong sambian kadang ngaji Quran sambian kadang atahajud ke Allah kala kan dengan kiai anapa polan kiai panika depak ke Gusti Kanjeng Nabi dai boleh Pak masa jak bitong juban melolo Pak arten pun apa bahwa kita panika tidak akan henti-henti ban setan bekal ikude makle sesat makle celaka makle teti berengah setan neng neraka bahkan setan panika asompa summala atiyannahum sungguh demi akan aku datangi nak poto Adam panika mimbaini aidihim dari ada wa min khalfihim dari budi wa an aimanihim dari kanan wa an syama'ilihim dari kacer ekeleng-eleng neben sengkok manus sajriah supaya apa supaya mereka terjerumus ke dalam jurang neraka jahanam dan menjadi temannya setan. Setan asompa ingak nikah. Kemudian napa dawuh Allah? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Tidak mungkin engkau bisa menggoda umat manusia illa manittaba'aka minal ghawin kecuali orang yang bisa ikuta ban-baan yaitu orang-orang yang memang ingin mengikutimu. Bedereng bini abang kang sekoni ban sambian mantelik le aros tero berarti sambian tak usah kuda ban setan mengak nikah berarti sambian pancen lah masuk tibi bede bareng coba napa abain kita tidak akan bisa tergoda oleh setan era yuwada rema abain kecuali orang panikah bekal norak ke setan ya maka bisa ikut ban setan pertama yang kedua pasera orang yang tak bisa ikut ban setan orang yang beriman wa ala rabbihim yatawakkalun ka Gusti Allah selalu apasraan bede kelakuan sompek hal-hal yang terjadi di luar harapan pasraki ka Allah kak dinto kasokana ajunan seteje Gusti aba irasani ban orang di belakang layar misalnya cak goce ban orang ya Allah aba oning tigalaptin pasrah ka ajunan Gusti. Orang yang semacam itu Pak tak mungkin bisa digoda oleh setan. Maka walaupun setan panika aku ngak nikah, Allah panika akan memberi ampunan yang banyak kepada kita. Asalkan kita mau mendekat ke Gusti Allah. Bahkan khusus umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, kita panika seteja. Ala kotu sapetong polo tahun kadang bisa eko setusan ben Allah kalaban satu kali tobat. Apaan lambak tu saya kala komolain gula ben sampian ki kene sampai umur sebitek tahun umpama pah epa sempat gula ben sampian atobat ke Allah. Tu sapetong polo tahun ben Allah esapora. Bahkan kak disak berdebu kalimat la ilaha illallah yang dibaca dengan ikhlas bisa menghapus dosa 70 tahun. Kalau ben satu kali ucapan la ilaha illallah. Maka setan gak dintoi tanya aki, setan. Ana pak aben baki aku umat manusia. Apa boleh umat aku Kanjeng Nabi? Cek ring manusia, umat Kanjeng Nabi reban Allah gempak esapora. Apa ben maki aku umat Kanjeng Nabi jadi? Mak nyari laku ban. Ikuda ban ban sepora ban Allah. Ikuda ban ban sepora ban Allah.
Tak ring percuma lakon bean jadi setan. Napa cepon setan? Ma'ajazani banu Adam. Wah tak bisa, tak bisa. Pakun bedenak poto Adam sinorok singko. Mun orang ben Allah umat manusia khususnya umat aku Kanjeng Nabi esapora tuusan ben Allah kempang dimaafkan ben Allah. Paling tidak ada 3 hal yang manusia itu akan tertarik melakukan dosa panika. 3 hal ini adalah anak panah rayuan setan kangkui menggoda kita sedejena manusia panika supaya kita menjadi temannya setan di neraka jahanam. Maka orang la atau bedah mun ecapok seteloan setan akan berhasil menggoda manusia. Napa yang pertama? Mabuk, mendem, teler. Napaan karo macam seyenom karo Pak. Sabu-sabu lagi. Dan itu menarik. Karena panjen karya teloan andalna setan kaangkui maancor manusia. Jurus terakhir setan kaangkui mencelaka manusia. Karya teloan. Pertama, mabuk. Mabuk panika Pak mun selarang can orang tak kira kelar melihat. Awalnya kun nyetak betah, tegang ajem, lako bangunan, melihat sabu, encan cerita tak kira kelar. Sebab sabu kasa, senapa jangan regen karobon, kadang ngiding 200 nih kan, apa 300 nih. 300 ini kan perak seminggu mun teti pelatihan Pak. Larang. Tapi bisa menarik le. Orang ini bisa kenceng melile. Mak bisa kenceng ben mak bisa menarik. Bini nama kita abelan cetorot, anan mak kita abelan cetorot, sebenting abek bisa nyabu. Bukankah itu sudah banyak terjadi di sekitar kita? Dan kebetulan mabuk itu adalah jurus terakhir setan untuk membuat mereka umat manusia celaka. Tada sabu pelepate. Kan banyak kan? Pelepate ya nom. Nginum bodrek nikah Pak, mun ring ngeronyo kapi, mun sampai 2an bisa overdosis. Apel pate aja pun mun yontal gen sepergem. Kita mati punten, ya bah teler gini di budi. Pel pate, napa boleh karo? Bat nyamuk jan. Apa nyaman? Komik. Cek ring betok an gak ruah. Pah yenom ken serenteng. Mabuk sama. Itu adalah kena jurusan setan. Terutama naudzubillah, ayo ajak anak-anak guleban sampian. Terutama setak munduk, seasakolah. Mabuk panika tak aman. Bukan hanya di bagian mahasiswa, bukan hanya di luar pesantren. Bahkan kadang mabuk panika masuk ke sekoni ke pelosok-pelosok pesantren dari pintu ke pintu. Apa mak bisa nggak kenikah? Mabuk jurus terakhirnya setan yang akan tertarik oleh umat manusia. Tertarik ke piore. Lesoh payah, minum, nyergu. Bahkan karo jaban napa lima kaju karo pon pote karo limfok. Karo gula pernah asakolah iyon jeng Kapolres apa saja yang memabukkan ternyata kak saja pun juga bisa. Ya serengot pah bedalem. Senikah lihat mabuk. Betapa mudahnya hal-hal yang memabukkan. Benika kini kan si maksud ni ke jurus setan si paling handal. Jurus setan terakhir benika. Isra abojeng ikuda ben setan, ja abojeng rapat duhur tina torot abojeng. Seroje entar ngaji bakun. Kuda bi mabuk jadilah. Papaya ben setan, ipaleso deh ya. Petokar kapi gede ben tetanggan leso sumpek tandi bese banyak abu-abuan nyabula tenang lo kok rokokan. Itu adalah jurusnya setan yang paling akhir. Sehingga kingain ki guleban pian beni bedeneng yalam beni bedeneng swarga bedeneng yalam dunya. Nabi Adam bede swarga ecapok setan geger sareng rajina telanjang. Napa pole guleban sambian umat manusia biasa. Hati-hati. Itu adalah jurusnya setan. Cek ring benih homeria ya
Lambak ning zaman Kanjeng Nabi nyaman khamr. Dak rememun lain khamr enggak sabu. Tangki mun khamr karo jan mun basa mangkin arak. Arak nang kantok. Tapi si maksud je tak sebut Al-Qur'an ri arak je. Sabu tak sebut Al-Qur'an ri je. Kita ada mun sabu, Pak. Inna sabu wa bil pate walimpo kita ada, Pak. Saya sebut lagi Allah al-khamr. Khamr itu apa? Khamr itu adalah barang yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun cepon Gusti Kanjeng Nabi. Setiap apapun yang memabukkan itu adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan barang yang memabukkan itu haram. Perhatikan baik-baik. Jamaah saya muljaki Allah. Khamr. Khamr ki kenging ki khamr muncan bahasa Arab. Barang si memabuk panikah pertama. Arapa mata ibaki ben Allah, karena bahayanya luar biasa, bisa merusak organ tubuh. Tidakkah kita menyaksikan di berita-berita orang mati, paru-paru nepanika alobeng, beni bolan arokok beko kekerengan beni, bolan katobuken apa nyergu sabu. Tidakkah kita menyaksikan bade orang aparloh abir-abir esabek ning etas meja, oplosan, panas gelun, mati di tempat. Merusak organ tubuh, jantung kena, paru-paru kena. Pertama, merusak badan. Nomor dua, khamr panikah. Tak ngocak sabu lagi, malah gampang. Khamr panikah. Mun orang minuman khamr, bareng-bareng si memabuk, ni kecepun Gusti Kanjeng Nabi, iman nah tepan cotot. Tak langkong. Orang si selamat panika Pak, mun orang andi iman. Anapa sampean mantar ke majelis semangkin beda iman, beda perasaan cinta ke Kanjeng Nabi, beda perasaan tanggung jawab ke sesama teman, ada iman. Arapa sampean mak salat, iman ke Allah, iman ke Kanjeng Nabi, iman ke agama. Tapi orang mun tepan mabuk, iman na ipa cotot ben Allah. Wala yashribul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun. Orang retak kira bekal nginum khamr mun aben tepan iman. Berarti orang mun si tepan nginum khamr, iman tepan keluar. Betapa celakanya mun pas terus mati dalam keadaan mabuk. Kedua, yang ketiga, khamr panikah bisa mailang ke akal. Benirang-ngarang gula Pak, beda kita panikah Pak. Belajar gula Pak, abid Pak. Khamr panika bisa matada ke akal. Caipun Imam Al-Hasan Al-Basri, orang rikan larang regen polan andi akal. Mun si tak larang regen polan andi akal. Coba mungkin profesor doktor karo apa sejelas orang tak butak cetakah geluna. Arapa mak butak ahli mikir, cerdas. Tada orang cerdas dari gempa obun, orang cerdas pasti budak mikir mula loro Pak. Mun ngak sambian kena obun ya pancen tak bati cerdas sambian kan bahkan senikah. Pereng ye beda remak pereng ye propua panjala nyadeng gundek ye nyadeng sambian. Tapi mun profesor dokter ruwa Pak, sampai ke koko sapi mak kelir ya apa ya dari ruwa Pak. Terdokter dia. Dokter Pak bagian nibinan mumpah buka obun, pote kapio robun Pak. Arapa ahli mikir. Derem mecaran nyuntik setepak kawara dia. Bukan melarat Pak. Mun sampean kan urusan sarkasar Pak, nyon celetong. Ngarek dia. Ada siapa lebih pikir paling beceng karo. Alandu dari macol norap naman jagung dari kan. Seboran kok tepak kan naman jagung. Seboran tepak kan norap. Asli atau saya pikir golongan orang si tak das cerdas. Kelu na Pak kelu. Pak Tokang di Palatin tak ada. Pak Tokang jelas lebih cerdas daripada Pelatin Pak. Mikir Tokang. Dormer kan deh Pak. Mangkan larangan kan Tokang bejer. Nah kan sini ke Pak. Apa boleh Pak detik kepala Tokang? Oh boh. Larang. Mak larang. Akal. Semakin cerdas akal seseorang, semakin mahal harganya. Coba sampean ngebezeki orang tak pati cerdas karo orang begendeng sekone karo Pak. Dengdim ban. Hah? Dari kan Pak kan beda kan Pak. Soson dimana? Demel aja. Posa. Ya miliki rokok suano kok sampurna mil. Telepon oleh mak aja biasanya abisin Pak bolo. Pola nebri bisa ibuan nyadeng tak tuli mulai dari toko. Kan beda enggak kru Pak. Kru tak pati berharga.
Akallu na benilinya alia orang. Akal ni ketuuman dari Allah. Artinya orang kan bah bisa mulja, bisa terhormat, bahkan lebih mulja daripada malaikat karena orang andi akal. Orang mabuk pak, elang akal. Berarti dia menjadi orang yang paling rendah, orang yang paling hina di muka bumi. Bisa kiring mabuk juga tereng matan awar-lawar karo pak. Gula tinggal bisa kiring lah, encan gula ada paling mabuk, merah matan. Maka iyolo kacrak nyerah ke meruah pas. Mat, dari ruah, mabuk berarti. Maki babaan ngolo ke bah, atanding ngah. Kebetulan cek ko andi pencak maki konco-konco, cek macam kan ko. Cek bahronya roban seroban, dia iya kan orang mabuk. Kalau pai cek mun babaan, itu orang mabuk, elang akal. Para Rabu semul jaki Allah, mabuk itu adalah bungkanna kecubaan. Dalam kitab kadinto terangaki al-khamru ra'sus syurur. Khamr panikah atau bepereng si mabuk panikah bungkanna kecubaan. Wa aslul balaya, asalnya belai datang panikah dari khamr. Wa sababud dimar, dan sebab datangnya kehancuran. Coba kita lihat bersama. Orang-orang yang ahli narkoba, pecandu narkoba, kita saksikan di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Banyak orang apa salah kayak bini hanya gara-gara kecanduan narkoba. Banyak orang atau karena eromana tak kelar asalenan binina arapa polana kebayi meleh narkoba. Dia narkoba adalah awal daripada kehancuran. Dalam kitab Dalilus Sa'ilin halaman 229 sebutaki lambak bedesit tong orang laki ahli ibadah cakang pak ibadana. Kemudian suatu hari dia tertangkap oleh seorang rajanya pelacur pak, geng, ketua geng pelacur. Orang laki ini kebitibian tangkep pemasok ke setong Roma kanceng dari luar. Kemudian disandra, oning disandra tangki pak. Saking ngemangkian karo ikalongin arek sini geru pak. Nikah. Kemudian napa cepon pelacur panika? Pak ring lake nyaben sampean makin bedeneng igula. Tak kok cek bitibian pak. Maki bini mo sun cek ring si bini banyak kancan. Ini kebitibian. Negoki arek negoki bedil umpama. Tak kok. Nyaben sampean bedeneng iseng kok setia pak. Sampian ni kemuntro pilih dari salah satu yang tiga. Eki siap cepon ring lake. Ini ahli ibadah pak ring lake panika. Eki siap pele salah setengah. Minum khamr segelas. Dua muntah nginum khamr engkok zina preko. Siamun sampian nemu ngak gini ke daerah mereka pak. Bah sampian itangkep benih tangkep pacet entar mun sampian pak. Renyari pacet mun sambian kan leng-leleng dek lakon dek bada entar kepom juk tojo apa lakon dek lakon arok rek nyerek berarti gena tahu sahabat tabar mun reng kanto pacet nyari pacet sompak sekone tandi biasanya ngincam entar ke bagian warung-warung remeng-remeng rek kan banyak kiri pinggir jalan ngopi jek reng bini ni bengkona ke bayi kopi itinah polor entar ke barung remeng-remeng nikah parak bon. Pilih salah satu di antara yang tiga. Kau minum segelas khamr atau zinai saya, atau yang ketiga bunuh anak kecil ini, bedenak anak ini. Maka orang laki ibadah panika berfikir, idim mayase engkau tro dia, idim merakira paling ringan keangkui engkau lakonin. Ketiga-tiganya perbuatan dosa dan dosa besar. Orang laki ahli ibadah panika kemudian ngalak setong paling enteng menurut pikirannya. Apa itu? Minum segelas khamr. Iyalah, ia nom bening laki segelas khamr. Seret, mabuk dia. Ketika mabuk, maka datang setan. Dari macam setan, epalop pakai setan, ben setan pikirna kemudian epa azina ben orang bini iklian. Loppa pak. Apa boleh baharing binin ceda bengkang neng ya dan bancet lamin terperaya gerua. Izina. Ting lamari azina katina pa nak kanak kini gelek ningalen encan ring laki ari mun pas sampai ke bala kau ring taring kok todus deui kok jeleng asong ko ana surbanan kok mari mere kok mari azina
Arinya mumpah bahaya, ari mumpah taipaten, akhirnya dipaten. Nak kana kene gila. Bahkan pelacur tadi juga dibunuh. Pembunuhan terjadi, zina terjadi hanya bermula dari mabuk. Coba kita perhatikan cerita naguleben sambian ketika tak langkong menteri paring selamat sedaja sareng Gusti Allah. Pemuda-pemuda makin panikah, banyak tokang jamret, banyak tokang pikel, banyak tokang kecon telur, keng bolana mabuk. Lupa Pak, lupa. Mosok sebab cuban orang bani kemedeng orang tak mungkin membeni moson. Tapi mon mabuk, pancen elang, lupa akan. Mangkan pun setan panikah, manabi umat manusia panikah pun mabuk, akhadna bi khizamati, ban koe tekuk bunun-bunah orang jadi. Fakutna haitsu syi'na wa amila lana bima ahbabna. Orang repas ngelakonin barang apapun sesukan sengkok sekenceng sengkok. Ari mun ring mabuk, Pak. Bahaya ring mabuk panika, Pak. Tak pernah akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir, orang mabuk panikah ditengarai mati su'ul khotimah. Udah berapa menit, Pak? Ambu mau nabit, Pak. Bon terakhir nih bon. Para oleh setengah jam bon. Terpubu kemarin bagi bagian sandi polian. Pubu lagi gula Pak, luang lagi gula Pak. Mabuk panikah bisa dikhawatiri mati su'ul khotimah. Neng kitab Pak Dinto juga eterangaki. Dulu Imam Fudail bin Iyad panikah andi santreh alim sarah. Kitab pinter, alfiyah afal, top kitab hukum karo hukum-hukum napa pun oning kepi gini kan. Tapi kemudian suatu saat dia sakit dan hampir meninggal dunia. Karena sakit parak mati ya, akhirnya sareng kiai bekto kasa, napa sareng masyarakat bekto kasa nguniin kiai. Talangkong kiai Imam Fudail bin Iyad santren ajunan Kak Dinto sakaratul maut. Para sobung umur datang Imam Fudail bin Iyad secara singkat nalken emaca aki syahadat aicong norok bunte sengkok bencong kan seni kemendringan azab Pak norok bunte la ilaha illallah santri si alim panika Pak santri si genteng ibadatan panika aweng tak nyaun boh ma aweng bencong mata masuk akal Beandri tadi ustad nengi pondok jong, beandri alim, ya tonton boleh la ilaha illallah, aweng beku. Imam Fudail bin Iyad posang Pak, mak bisa aweng. Kemudian tonton yang ketiga kalinya, la ilaha illallah. Napa wajan santri panika ke Imam Fudail bin Iyad, la aquluha ana bariun minha. Ja. Mun bahasa kita saking ring Madura Pak. Ja kau tak maca ji kok lambu jalo kau tonton. Ana bariun minha, aku lepas daripada kalimat la ilaha illallah. Kau tak anda ke kalimat la ilaha illallah. Mari ngucak sanikah santri panikah kemudian enazak sareng malaikat Imam Fudail bin Iyad nangit terseduh-seduh ngelocor aing makrifat peleman dari Roma panikah. Sosa Imam Fudail bin Iyad tang santri royah aro paling alim aro paling pinter paling tawadu paling cakang ibadah tetikuru mak bisa mati kalaban su'ul khotimah. Semarin petong are Imam Fudail bin Iyad tak ambu nangis Pak siang are siang malam mikirin santrena mak bisa celaka daya tang santri dia. Kemudian datanglah ke mimpinya Imam Fudail bin Iyad santri panikah dan santri itu tampak dalam mimpinya ampun epopo sareng malaikat bedeneng neraka epopo pas Imam Fudail bin Iyad panikah mator ngebala ke santri ya miskin hei orang semiskin damah ilmu na baan seneng ilam dunya cong mak baan bisa mati celaka napa caipun santri sesuul khotimah panikah Pak segak lintok kiai abdin na lambe ikening penyakit terus
Abtin atam pekesitong dokter, caipon dokter panika abtinna epakon nginum khomer 1 gelas setiap tahun. Bean mun tak nginum khomer 1 gelas setiap tahun, bean tak elang penyakit aja. Saros terus banandi penyakit, saros terus sakit. Akhir abtinna Imam Fudel, abtinna kiai ternyata ben Allah tak ipa beres, justru ipa mati. Karena segelas khomer setiap tahun sekali saya minum, abdi neban Allah sanksi mati dengan tanpa membawa iman. Nikah pak santri, nikah pak alim, nikah ahli ibadah, jangan nikah sakit keng bolan nah makli beres. Ben Allah disangsi dia mati suul khotimah. Bagaimana mun pas orang panika sehat, pas ikebailakenan khomer panikah, pas ikebairos terusan mabuk panikah, apa tak takut orang panikah bekal mati ya su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mantar guleban panjenengan setuju parengin selamat sareng Gusti Allah. Nak foto guleban sampean setuju nah anak-anak kompoi-kompoi penakan-penakan keluarga-keluarga santri-santri sareng setuju nah pemuda-pemuda umat Islam. Menteri selamat sareng Gusti Allah daripada godaan setan, utama ipon godaan mabuk panikah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.